Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Sobat Impact Talk pasti sedang di masa liburan ya di minggu ini karena ada yang sedang merayakan Lebaran Idul Fitri, dan kita ini di minggu ini sedang libur, cuti bersama dan libur panjang. Selamat menikmati waktu liburannya, dan buat keluarga mungkin ada yang merayakan Lebaran ini, selamat Idul Fitri ya. Dan biarlah di hari-hari ini kita tetap bisa merasakan sukacita ya, walaupun mungkin kemarin bermacet-macet kalau yang ikut mudik, tapi kita boleh tetap menikmati waktu yang Tuhan berikan. Dan di siang hari ini kita kembali mau belajar dari buku Be the Best Mom You Can Be, dan kita mau belajar, kalau lihat di judulnya itu, 3K dalam menjadi seorang ibu. Apa itu ya 3K-nya itu? Namun sebelum kita berbincang-bincang, saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang mungkin baru pertama kali mengikuti Impact Talk. Bisa subscribe YouTube channel ini, First Baptist Church Bandung, dan tekan tombol notifikasi, juga like video ini ya, supaya tidak ketinggalan setiap Impact Talk yang hadir di hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Dan selain itu juga di hari Senin sampai hari Sabtu kita ada Morning Spirit, renungan pagi jam 6. Lalu jam 8 pagi ada renungan untuk anak-anak Impact Kids, dan di malam hari ada renungan malam untuk keluarga jam 8 malam, itu Impact Family. Dan juga di hari Rabu ini nanti sore kita ada kebaktian jam doa. Kita bisa mengikutinya melalui Zoom. Kalau Sobat Impact Talk yang mau mengikuti, tanya melalui nomor link yang ada di layar ya. Dan untuk Sobat Impact Talk juga yang mau bersama-sama beribadah di Gereja Baptis Pertama ini, bisa mendaftar. Kalau yang mau mengikuti secara onsite langsung, itu bisa mendaftarkan diri dulu melalui aplikasi Impact Discipleship Communities. Bisa di-download di Google Play Store dan registrasi di situ. Kalau menemui ada kendala gitu, bisa tanya melalui nomor yang ada di layar ini ya, bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri. Karena kita masih terbatas, walaupun lebih banyak yang bisa hadir, tapi masih tetap ada batasan. Makanya kenapa harus tetap mendaftarkan diri. Dan kalau Sobat Impact Talk yang mengikutinya online, makanya itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya mendapatkan link untuk mengikuti ibadah di hari Minggu. Nah, siang ini kita mau berbincang-bincang ya tentang 3K dalam menjadi seorang ibu dengan narasumber kita yang telah hadir melalui Zoom. Halo Om Aren dan Tante Siwi. Halo, Debbie host. Selamat siang, sobat-sobat Impact Talk. Selamat siang semuanya. Selamat siang, apa kabarnya Om dan Baik, Tante? baik-baik, Puji sehat-sehat. Tuhan. Lagi ini ya Om, Tante, sekarang lagi liburan. Ya, ya Lagi betul. liburan panjang ya. Ya, Lagi Lebaran. Nggak kemana-mana Om Tante? nggak kemana-mana Nggak. dulu. Sini-sini aja. Nah ini Ya, Om Tante pengen ngobrol lagi kita dari buku ini lagi ya, dari buku Be the Best Mom. Nah ini kalau dari judulnya kan itu 3K gitu. 3K untuk menjadi ibu itu apa aja ya? oh ya, dari bab 9 ya ini ya, bukunya Marina Slayton, bab 9, 3K dalam menjadi ibu. Itu K pertama komunikasi, K kedua adalah kebijaksanaan kolektif, dan K yang ketiga itu adalah pentingnya komunitas. Jadi ini pentingnya komunikasi, pentingnya kebijaksanaan kolektif, dan pentingnya memiliki komunitas. Oh, oke. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin ya, Om. Oh iya, Ini apa aja nih? Kan komunikasi, kebijaksanaan oke, kolektif, dan apa tadi, komunitas ya. Boleh dijelasin komunitas. satu-satu ya? Ya, boleh, boleh. Eh, jadi kan kalau di buku Be the Best Mom You Can Be ini, Marina Slayton kan ada berapa bab ya, banyak ya. Tentang hubungan antara orang tua dengan anaknya biasanya. Itu biasanya tentang mendidik anak.
Nah, 3K dalam menjadi seorang ibu ini, jadi disebutkan pentingnya ibu itu memiliki komunikasi, memiliki kebijaksanaan kolektif dan komunitas untuk bisa menjadi efektif dan menjadi seorang ibu yang baik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu latar belakangnya ya. Jadi Marina memulai bab ini dengan menyatakan bahwa kesepian merupakan masalah yang semakin berkembang dan menyerang banyak orang di Amerika Serikat. John T. Cacioppo, seorang profesor psikologi dari Chicago, menulis sebuah buku yang berjudul Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection. Melalui penelitian yang panjang, dia dan rekan penulisnya memperkirakan bahwa hampir 60 juta orang Amerika menderita kesepian. Nah, ya. Ya, jadi latar belakangnya itu sebenarnya tentang ada penyakit masyarakat baru yang diamati gitu ya, dan menurut penelitian itu ada kalau misalnya di Amerika itu 60 juta orang gitu ya. Penduduknya nggak tahu, mungkin sekitar 200 sekian sampai 300 juta. Jadi 20% ya, kalau seperlimanya misalnya 20 sampai 30% lah gitu menderita kesepian gitu ya. Nah, jadi komunikasi dan kedekatan hubungan emosi itu sangat penting buat seorang ibu, karena kalau misalnya sang ibunya itu kesepian gitu ya, maksudnya kesepian itu dia punya anak, dia punya suami, tapi suami dan anaknya itu karena tidak ada perencanaan dari sejak awal gitu ya, jadi sibuk masing-masing gitu ya, sibuk masing-masing, jadi akhirnya mereka ada bersama tapi kesepian gitu, karena kebutuhan untuk curhat komunikasinya itu tidak terpenuhi ya. Nah, jadi komunikasi dan kedekatan hubungan emosi itu sebenarnya bisa direncanakan, bisa diusahakan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang dilakukan dengan perencanaan dan dengan sengaja gitu ya, komunikasi itu. Jadi komunikasi itu dilakukan untuk mendapatkan beberapa hal ya. Contohnya adalah misalnya satu, rasa saling percaya ya. Kemudian kedua dengan keterbukaan. Terus yang ketiga dengan kekuatan untuk menghadapi masalah. Dan keempat dengan kedisiplinan. Terus itu yang kelima, kebiasaan yang akan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Kemudian yang keenam, kekuatan dalam hati bahwa kita tidak sendirian. Ya, jadi itu yang didapatkan ya. Jadi ketika suami istri itu bagusnya memang waktu awal ya. Jadi kan biasanya ada konseling pranikah gitu ya. Jadi pendetanya mungkin juga menjelaskan bahwa dalam suatu keluarga itu komunikasi itu penting gitu ya. Nah, mungkin perlu dibikin suami istri itu perlu berinisiatif untuk membuat hal yang detail, karena biasanya zaman sekarang kan suami sibuk kerja, istri juga sibuk kerja mungkin gitu ya. Dan juga sibuk butuh hiburannya kadang-kadang dari gadget atau apa, akhirnya malah jadi kurang komunikasi, tidak ada waktu yang direncanakan gitu ya. Jadi misalnya nggak ada waktu makan bersama pagi, siang, malam, nggak ada waktu emang yang disengajakan untuk kumpul ngobrol. Nanti kalau udah punya anak, itu juga adalah waktu yang untuk kumpul ngobrol. Karena yang didapatkan itu sebenarnya sangat besar, yaitu kalau komunikasinya berjalan baik dari awal, mereka mendapatkan rasa saling percaya yang kuat dari awal, gitu ya, dengan komunikasi itu. Dan mereka bisa jadi terbuka gitu ya. Dan kalau mereka merasa ada orang yang peduli sama mereka, mereka punya kekuatan untuk menghadapi masalah karena mereka nggak merasa sendirian, gitu. Dan mereka juga mendapatkan kedisiplinan untuk memprioritaskan pasangan. Jadi misalnya udah ada janjian nih dalam keluarga, pokoknya hari ini jam segini kita waktu keluarga, gitu ya. Terusnya kerjaan bilang, bisa nggak nih kalau hari ini, gitu ya. Nah kan kalau misalnya tidak ada janjian dengan keluarga hari itu dan jam itu, pasti ya udah mau gitu ya. Apalagi kalau ada lembur, ada tambahan penghasilan, ya udah mau gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah komitmen, nah ini kan kedisiplinannya, ada komitmen, kedisiplinan, oh iya waktu saya buat anak istri juga penting, jadi kalau misalnya ada lemburan atau ada apalah gitu ya, yang bisa menghasilkan, nggak apa-apa deh saya nggak ikut dulu karena ini ada yang penting juga gitu.
Nah, ini juga ketika anak-anak melihat bahwa orang tuanya menyediakan waktu untuk komunikasi ya, ada waktu makan bersama atau apa gitu ya, itu akan jadi warisan bagi si anak. Maksudnya si anak itu punya kebiasaan itu juga, yang nantinya ketika dia berkeluarga, dia akan menerapkan itu juga. Jadi itu jadi warisan. Dan juga itu menjadi kekuatan dalam hati setiap individu dalam keluarga itu, suami, istri, anak, ada kekuatan bahwa mereka itu tidak sendiri, tapi ada orang lain yang peduli sama mereka, orang lain yang bisa mereka datengin, orang lain yang bisa mereka minta tolong, orang lain yang kalau mereka datang untuk ngomong pasti bakal mau buka telinga mendengarkan gitu ya. Itu kan pengetahuan itu aja udah bikin lega dan lebih bikin tenang. Nah, itu sebenarnya menurut Marina Slayton apa yang didapatkan ketika kita berkomunikasi dengan baik ya, karena nanti ada komunikasi yang nggak baik ya. Nah, itu hasilnya malah negatif gitu ya. Nah, tapi itu didapatkan. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi? Kita berkomunikasinya bagaimana gitu ya. Nah, kita berkomunikasinya itu ada di sini sih ada 7 ya. Ada 7 melalui apa aja gitu. Oke. Kabar ya dengarnya. Oke, yang pertama adalah yaitu melalui ya penerapan prinsip 2 telinga 1 mulut ya. Kemudian yang kedua, kesempatan saat makan bersama yang harus dijadwalkan dan didisiplinkan. Ya. Kemudian ketiga, keramah tamahan ya, dalam berbicara kan ya kita ya. Kemudian buatlah acara kunjungan atau misalnya hari raya ya misalnya gitu ya, menjadi suatu hal yang dinikmati dan bukan kegiatan yang merepotkan dan membebani. Ya, gitu ya. Kemudian yang kelima, buat acara bersama dengan anak-anak seperti memancing ya, camping, masak bersama, berlibur keluar kota. Ya, yang keenamnya begini, mungkin ini seperti curang gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi orang tua itu ikut dengar gitu ya, ikut dengar percakapan-percakapan anak-anak dengan temannya atau anak-anak di rumah tanpa mereka menyadari bahwa ibunya ikut mendengarkan, sehingga dapat memperoleh informasi-informasi yang jujur dan apa adanya untuk si ibu itu dapat lebih mengenal dan mengerti keadaan dan keinginan anak-anak. Karena kalau kadang-kadang ngomong ke orang tua kan mungkin bisa terbuka ya, tapi tetap cara ngomongnya atau apa yang diomongin itu kan kadang-kadang supaya nggak menyinggung atau apa gitu ya, itu diatur. Nah kalau misalnya ngomongan antar sama anak, mereka kan ceplas-ceplos ya, itu bisa dapat yang lebih apa namanya, yang lebih dari versi yang lebih jujur gitu. Nah yang ketujuh? Yang ketujuh itu ya pencegahan dengan cara mendidik dan memberi teladan kepada anak mengenai penggunaan alat-alat elektronik seperti HP dan laptop. Jadi ada waktunya juga lah. Apa namanya misalnya seperti itu ya. Ya. Nah ini kalau misalnya jelasin lebih detail ya, tadi kan ada 7 ya. Nomor 1 misalnya penerapan prinsip 2 telinga 1 mulut itu jadi dalam satu keluarga itu udah udah ada kesepakatan bahwa mendengarkan dulu supaya kita bisa ngerti, itu lebih penting daripada kita tuh ngomong tapi sebenarnya nggak ngerti apa yang diomongin. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi jangan buru-buru ngomong, padahal sebenarnya dia nggak tahu konteksnya, dia nggak tahu nih apa yang diomongin, dia nggak tahu sebenarnya pembicaraan ini tujuannya apa. Tapi prinsip 2 telinga 1 mulut itu jadi dengerin dulu sih. Ini ngomong tentang apa, konteksnya tentang apa, dan tujuannya itu sebenarnya apa gitu. Karena bisa aja topiknya es krim gitu ya. Topiknya bisa es krim, tapi konteksnya bisa beda dan tujuannya bisa beda gitu. Jadi kalau misalnya nggak dengerin semua, kita akhirnya cuma ngomongnya itu berdasarkan apa yang ada di kita, pengalaman kita, padahal sebenarnya itu enggak itu. Nah itu pembicaraannya tidak efektif dan pembicaraan itu malah bisa bikin kesel lawan bicara ya, misalnya anak, istri, atau papa atau mama gitu ya. Jadi prinsip 2 telinga itu pastikan dulu kita ngerti, kita paham nih apa sih yang lagi dibicarain, nah baru kita ngasih.
Itu dua telinga satu mulut. Soalnya kan lebih gampang langsung ngomong kalau ada apa-apa kan, Om, daripada dengerin biasanya kita lebih susah untuk Ya, mendengarkan, tapi ternyata ya ya ini ya, dua telinga satu mulut, maksudnya Tuhan juga menciptakan dua telinga, berarti kan harus lebih banyak mendengar ya, Om, ya. Apalagi kalau ibu-ibu kan pengennya ngomong ngomong dulu ya, Tante. Biasanya sih gitu ya. Biasanya Makanya lebih banyak ngomong ya. Ibu-ibu kan biasanya lebih banyak ngomong daripada mikirnya. iya, maunya ngomong dulu Tapi baru tapi memang di sini kita belajar. Jadi kita belajar semua ibu-ibu ya, termasuk saya ya, gitu ya, ya belajar mendengarkan dulu. Ya itu di sini dengan buku ini kita belajar seperti itu sih. Memang bapak-bapak itu juga kali ya? itu susah Bapak-bapak itu. juga Ya, bukan sama bawa. juga. Tapi kalau saya dibandingin dia lebih banyak ngomong saya sih. Oke. Tapi kalau ke anak-anak ya, Baik, jadi ya, jadi diingatkan ya ya ya, diingatkan. melalui buku ini ternyata penting untuk lebih banyak mendengar gitu ya, Ya, lebih banyak mendengarkan dulu. apalagi kalau ibu-ibu kan biasanya sok tahu. Oh, Sok tahu kenapa? sama sok tahu bahwa lebih tahu apa mengenai anak-anaknya gitu ya daripada bapak-bapak kan gitu. Sok Hmm, tahunya padahal nggak seperti itu kan gitu kan. Jadi hmm, dengan sok tahunya itu dia langsung bereaksi. Biasanya seperti itu kan. hmm. Tapi di sini kita belajar. Harus mendengarkan dan apa tadi Om bilang harus mengerti dulu gitu ya Ya, situasinya mengerti baru ya tahu permasalahan. permasalahannya apa terus ya baru jadi Artinya kita solusinya jadi menguasai ya, menguasai diri menguasai untuk diri. tidak berkomentar. Oke. ya, Oke, Om. ya. Nah, terus kalau tadi kan katanya ada komunikasi yang tidak baik itu seperti apa? Oh ya, jadi ini kan Biasanya. sebenarnya masalahnya memang masalah kebiasaan ya. Hmm. Kebiasaan yang dibawa dari mungkin dari rumah sebelumnya, dari Hmm. keluarga sebelumnya ya, sebelum menikah Hmm. gitu maksudnya. Atau Hmm. kebiasaan yang dibawa dari lingkungannya, misalnya sekolahnya atau teman-temannya atau apa. Hmm. Seperti tadi juga misalnya kita cenderung pengen langsung ngomong, padahal kita nggak tahu sebenarnya ini konteksnya apa dan yang diharapkan Hmm. apa gitu ya, karena kita Hmm. nggak mau dengar dulu gitu, mau dengar apa sih ini informasinya, apa yang dibicarain sih gitu. Itu kan sebenarnya masalah kebiasaan sih, kebiasaan dari kecil, kebiasaan apa namanya yang secara nggak sadar tuh langsung keluar gitu ya. Hmm. Nah jadi kalau misalnya di rumah sudah diajarkan, oh iya mesti dengar dulu supaya ngerti masalahnya apa. Nah kalau dari kecil udah gitu sih kebiasaan itu muncul. Nah yang lainnya lagi itu komunikasi yang apa namanya, yang kurang baik itu yang toksik ya. Hmm. Komunikasi yang toksik itu pertama-tama dasarnya bukan kasih, karena nanti Marina Slayton itu bilang dasar komunikasi itu harus kasih. Kasih itu artinya kita peduli sama sama orang yang kita ajak bicara. Jadi dia Hmm. kebutuhannya apa, dia sebenarnya apa namanya tujuannya itu apa, kita care gitu ya, kita peduli Hmm. sama itu. Gitu. Eh, tapi kalau misalnya enggak, itu biasanya kita lebih fokus kepada saya nih maunya apa, bukan bukan orang itu maunya apa. Nah, itu yang pertama sih. Apa namanya kebiasaan dalam berbicara gitu kita fokusnya itu ke saya atau ke orang itu. Yang keduanya lagi apa namanya komunikasi itu jadi tidak baik karena kita punya kebiasaan tidak ramah dalam berbicara atau ketus gitu ya, suka ngegas atau suka nyindir gitu ya. Eh, jadi suka berpikiran buruk, berprasangka buruk. Gitu. Nah kalau misalnya kayak orang tua ke anak kan kalau kayak begitu pasti anaknya nggak akan betah buat ngobrol ya. Jadi maksudnya ada waktu buat ngomong pun ya tetap aja nggak betah buat ngomong karena tidak merasa dihargai, anaknya jadi merasa tidak merasa dihargai, jadi tidak merasa apa namanya dikasihi, dicintai, diperhatikan, gitu, tidak bisa merasa bebas untuk ngomong, gitu kan. Eh, jadi nggak dekat. Jadi tujuan yang tadi tentang komunikasi tadi itu yaitu apa namanya saling percaya, saling terbuka dan lain-lain dan tidak tercapai jadinya. Nah penyebabnya itu karena yang tadi. Atau kalau nggak seperti tadi langsung ngomong padahal nggak tahu masalahnya apa gitu. Jadi nggak nyambung sebenarnya ngomongnya. Tapi kadang-kadang ngomongnya itu udah menghakimi gitu. Jadi sebenarnya nggak nyambung gitu ya ngomongnya
harusnya A ngomongnya tentang apa yang lain, tapi terusnya langsung ngejudge gitu, menghakimi, menyalah-nyalahkan. Nah itu biasanya itu komunikasi yang toksik. Nah seperti itu. Wow, ya. Jadi komunikasi itu penting, tapi ya itu jangan sampai salah gitu ya. Maksudnya harus tahu juga cara berkomunikasinya itu seperti apa gitu ya. Jangan Iya, di apa tadi toksik gitu ya kalau iya, yang iya, salah. Jadi ya memang tadi ya diingatkannya juga harus mendengarkan, harus ngerti dulu gitu ya. Ya. iya, Sampai betul. harus ngerti dulu, jangan langsung ngomong aja gitu, ngomong segala. Nah, Iya, kalau yang Kak yang berikutnya itu ada tadi apa kebijaksanaan. kebijaksanaan kolektif ya. Waduh, nah itu apa ya? Kayaknya Ya memang bahasanya tidak tidak familiar gitu biasa betul, betul, betul. bahasanya. Ya Nah, memang ini istilah mereka ya, terjemahannya jadi kebijaksanaan kolektif. Tapi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu ini sebenarnya artinya jangan apa namanya? Jangan sungkan atau jangan malas untuk sharing dan belajar dari ibu-ibu yang lain atau dari orang lain tentang bagaimana menjadi ibu yang baik. Sebenarnya begitu kebijaksanaan kolektif itu. Jadi coba. Nah, jadi di dalam frase kebijaksanaan kolektif yang dimaksudkan oleh Ibu Marina Sleighten ini adalah kebijaksanaan, pengetahuan, informasi, pengalaman, teknik, dan metode yang dengan rendah hati dapat kita pelajari dari ibu-ibu lain atau bahkan dari orang lain yang bukan ibu-ibu untuk membantu kita menjalankan peran sebagai seorang ibu dengan lebih baik dan efektif. Itu ya yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan kolektif. oh. Ya, jadi artinya gini, Mm-mm. kan kalau kita sendiri atau ibu-ibu sendiri itu berpikir kan itu kebijaksanaan individu gitu ya, karena dia mikir sendiri. Tapi Mm-mm. kalau misalnya dia diskusi dengan ibu yang lain, saling tukar pikiran, terusnya diskusi lagi dengan ibu yang si C, diskusi lagi dengan ibu yang D. Nah itu A, B, C, D, E itu teman-temannya itu jadi kolektif, jadi barengan. Nah itu maksudnya kebijaksanaan kolektif itu. Sebenarnya belajar atau sharing dengan atau dari ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain. Sebenarnya itu. Karena walaupun biasanya disebutnya adalah ibu tuh ibu yang hebat dan kayak Hmm. buku ini juga kan best mom gitu, tapi bukan hebat sendiri gitu ya, maksudnya bukan bisa menjadi hebat sendiri gitu ya, Ya, tapi betul. perlu juga gitu karena ya walaupun mungkin memang saat ini mungkin bisa gitu mengerjakan semua hal tampaknya, tapi pasti tetap ada masanya ini ya, Butuh maksudnya orang lain. mungkin ya butuh orang lain mungkin karena rutin menjadi capek atau apa mungkin kalau yang istilahnya menjadi burn out gitu ya. Ya, Ibu-ibu juga kalau sendirian aja kan jadi ya ya udah burn out sendiri gitu ya. Tapi kalau kalau sharing gitu kan atau mendengarkan dari ibu-ibu yang lain jadi bisa menguatkan ya, bisa ini ya bisa mendukung menguatkan. ya, Oh, Ya. betul, betul. ternyata itu ya kebijaksanaan kolektif. Walaupun Iya, ibu sudah bijaksana, ibu sudah bijaksana, tapi harus tetap perlu dukungan dari ibu-ibu yang lainnya ya. iya. Justru kebijaksanaan itu memang nggak didapat dari sendiri sih ya. Jadi justru orang yang bijaksana adalah ketika orang itu mau belajar dari orang lain justru. Oh, Gitu jadi bijaksana. Jadi ini bagaimana ibu itu mau merelakan diri atau malah bukan hanya merelakan diri tapi semangat gitu ya belajar dari ibu-ibu yang lainnya. Tapi memang dalam proses belajar dari ibu-ibu yang lain itu kan biasanya seleksi ya. Misalnya ibu itu punya teman 20 gitu. Nah kan dari 20 itu dia bisa lihat sebenarnya. Oh kalau tentang ini nih saya bisa belajar dari ibu A. Oh kalau tentang yang itu tuh saya bisa belajar dari ibu C gitu ya. Nah, kayak gitu karena setiap ibu kan sebenarnya punya apa sih keahlian yang berbeda-beda gitu ya. Jadi perlu kebijaksanaan juga dalam memilih teman dan kebijaksanaan dalam memilih siapa yang diajak bicara untuk sharing tentang suatu topik gitu. Itu kan juga sebenarnya butuh
butuh kebijaksanaan ya, butuh hikmat untuk oh saya kalau ngomong ini sama ibu ini nih, kalau ngomong itu sama ibu itu gitu. Ya. Jadi ternyata harus milih juga ya, tidak bisa tidak apa langsung Asal. asal pokoknya semua yang ibu-ibu gitu atau wanita gitu Iya. nggak, ternyata tetap juga harus bisa memilih gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu ini kayaknya nyambung sama yang Kak yang ketiga ya, Om Tante. Betul, betul, betul. Yang ketiga itu kan kayak yang ketiga itu adalah komunitas ya, Hmm. komunitas. Oh ya, ada satu lagi nih tambahan Oh, oke. tentang kebijaksanaan kolektif ya. Hmm. Kebijaksanaan. Jadi begini, kalau kita misalnya kebijaksanaan kolektif itu kan sebenarnya kita ingin belajar dari ibu-ibu yang lain gitu kan ya. Nah, itu perlu satu modal menurut Marina Clayton. Perlu satu modal atau prinsip yang mesti dipegang, yaitu prinsip menghindari ruang gemak. Nah, itu terjemahannya Apalagi itu? gitu ya. Menghindari ruang Apalagi tuh Om? Nah, gitu. Kalau gemak itu kan echo ya. Ya, gemak itu kan echo. Kalau misalnya kita di tempat yang berbukit gitu ya, atau di rumah kosong lah. Kalau kita bilang hai gitu ya, nanti itu ekonya pasti hai, hai, hai gitu kan ya. Nggak bisa hai. Terusnya ekonya es krim, es krim, es krim nggak bisa. Oke. Kalau hai pasti hai. Kalau apa namanya, kamu pintar, ekonya juga pasti kamu pintar. Nggak kamu pintar sih eko. Eko mah yang biasanya kata terakhir ya. Jadi tar, 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 tar gitu ya. Nah jadi ruang gema itu begini. Kalau menurut Marina Slayton, setiap orang laki atau perempuan ya sama sih, ibu atau bapak sama. Kecenderungannya itu mencari orang ya yang nanti pendapatnya itu mirip dengan dia. Jadi dia tuh sebenarnya punya masalah gitu ya. Nah dia tahu sebenarnya apa namanya solusinya tuh A gitu ya. Tapi dia pengen ngerjain B gitu. Nah dia tuh cari orang yang kira-kira kalau ditanya jawabannya juga B. Gitu. Bukan yang seharusnya, bukan yang A. Jadi kecenderungan setiap orang itu laki atau perempuan kata Marina Slayton itu mencari orang yang menjawab sama dengan dia untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dia lakukan itu benar, padahal sebenarnya nggak benar. Nah, jadi kita justru harus mencari orang yang objektif, orang yang tidak takut beda pendapat sama kita, orang yang mungkin rela rela dijauhin sama kita gitu ya, demi kebaikan kita. Kebayang ya? Jadi dia tuh ngerasa nih, kalau saya ngomong ini nih, saya pasti bakal dijauhin sama dia nggak suka sama saya nih mungkin. Tapi itu yang terbaik buat dia gitu. Nah, saya mesti ngomong itu. Nah, kita butuh orang yang kayak begitu. Gitu. Nah, sebaliknya kita juga sebagai teman harusnya punya keberanian untuk ngomong yang benar, walaupun yang benar itu mungkin nyakitin atau ngeselin orang itu. Gitu ya. Tapi itu yang terbaik buat dia sebenarnya gitu. Cuma dia lagi menyangkali gitu. Lagi menyangkali oh itu bukan yang terbaik gitu ya. Padahal itu yang terbaik. Nah, dia terusnya kesel sama kita, dia marah sama kita gitu. Nah, jadi Marina Slayton bilang kita harus jadi orang yang objektif, yang ngasih tahu apa yang benar gitu ya, sesuai prinsip walaupun kita jadi nggak populer ataupun kita jadi nggak disukai. Gitu. Nah, itu artinya kita menghindari ruang gema. Jadi kita jangan saya mau ngomong A, kamu juga harus ngomong A ke saya gitu. Saya maunya B, nah kamu juga harus ngomong B supaya saya semakin senang bahwa apa yang saya mau itu benar gitu ya. Nah jadi nggak gitu, tapi harus objektif. Walaupun itu nyakitin, mengecewakan, mungkin malah dijauhin sementara mungkin ya. Nanti kalau udah sadar sih orangnya malah mungkin jadi makin percaya sama kita gitu ya. Oh iya, kalau dia mah ngomong mah bukan buat nyenengin hati doang, tapi emang buat yang terbaik buat saya tuh apa gitu. Jadi sifat-sifat seperti itu biasanya baru disadari itu agak lama, tapi orang lain jadi trust gitu. Orang lain jadi percaya sama kita. Oh kalau dia ngomong mah kita percayalah dia orangnya ngomongnya nggak cuma buat nyenengin hati kita, tapi memang yang terbaik buat kita tuh apa. Nah ini
ini hal yang susah gitu ya. Ya. Hal yang susah apalagi kalau kita di komunitas yang namanya komunitas baik-baik gitu ya. Itu biasanya cenderung untuk nggak mau nyakitin hati orang gitu ya. Tanda kutip loh, nggak mau nyakitin hati orang, tanda kutip gitu ya. Padahal sebenarnya tanda kutip nyakitin hati orang itu buat kebaikan dia sebenarnya gitu. Malah kalau ngomong yang baik malah menjerumuskan ya. Ya, malah kalau yang sesuai dengan keinginan ya. Ya, gitu. Itu kata Marina Slayton ya, bukan kata Pak Ren atau Bu Siwi. Gitu. Nah, jadi pengen nanya kalau kita gitu yang maksudnya ya Om Ran yang di posisi menjadi penasihat gitu ya buat orang lain itu gimana kita kan ya tadi itu maksudnya kita ya harus mengatakan yang benar cuma gimana supaya kita bisa mengatakan yang benar bukan hanya pengen nyenengin orang itu kita harus ngapain dong Om Tante? Kalau di sini sih Bu Marina Slayton di bukunya nggak ngasih tahu tekniknya ya. Tapi kalau menurut kita berdua gitu ya. Ya, menurut kalau menurut kita berdua, kita sesuaikan dengan pribadi atau sifat orangnya. Gini, kalau kita punya teman kan kita tahu sifatnya ya. Oh, teman saya ada A, B, C, D, E, F, G. Oh, si A mah sifatnya begini. Kalau si B sifatnya begini. Si A sifatnya mah to the point. Apa-apa mah langsung blak-blakan gitu. Kalau si B mah enggak. Sifatnya dia diplomatis. Jadi kalau ngomong A, dia muter dulu ke F. Dia muter dulu ke Z gitu ya. Nanti akhirnya ya ke A juga gitu ya. Nah, ada lagi yang sifatnya itu bisa nerima teguran dengan baik. Artinya dia kalau nerima teguran tuh nggak baperan. Tapi ada orang yang nerima teguran dikit aja bapernya bisa 1 minggu. Nah, jadi kita perhatiin sih orang ini kayak gimana. Kalau misalnya orangnya itu bisa terima langsung, ya kita ngomong langsung. Karena kalau dia bisa terima langsung, kita ngomong yang muter-muter, dia kesel malahan. Jadi kalau dia bisa terima langsung, misalnya terima masukan gitu ya, mungkin bukan teguran sih, tapi masukan, dan dia bisa terima dengan baik tanpa baper gitu ya, ya udah langsung ngomong aja. Tapi kalau misalnya orangnya baperan gitu ya, baru kita ngomong dikit yang nggak sesuai dengan dia, bapernya seminggu, biasanya kita ngomongnya pakai, misalnya nih ya, pakai contoh orang lain. Misalnya jadi kita bilang, tahu nggak saya punya temen saya tinggal di di Surabaya misalnya gitu ya, saya tinggal di Surabaya. Dia pernah gini loh. Terusnya dia gini. Nah yang kita ceritain itu sebenarnya masalahnya dia gitu. Tapi kita nggak ngomong dia gitu. Kita ceritain tentang teman saya yang di mana gitu ya, Surabaya. Nah terusnya kita bilangnya gini. Nah ceritanya gitu-gitu. Kalau menurut kamu gimana sih? Emang harus gitu nggak sih? Gitu. Jadi kalau orangnya gampang baperan, kita justru tanya dia aja. Kalau misalnya dibilang gini, oh terusnya kita arahin ke yang benarnya tuh gimana. Kayak diskusi gitu. Tapi kan dia nggak baper ya, karena kita kan diskusi ngomongin orang kan, bukan gue yang nggak diomongin, yang diomongin orang gitu kan, nggak tersinggung dong, gitu kan. Jadi kan kalau orang baperan itu pokoknya intinya bukan saya yang disalahin, bukan saya yang salah gitu kan. Tapi dari situ mungkin dia jadi bisa belajar sih. Oh iya juga ya, gitu kan. Oh iya juga. Jadi oh ya mungkin saya juga mesti gitu. Tapi dia nggak ngomong, gitu. Dan kita juga nggak usah nyuruh dia ngomong seperti itu, nggak usah, biarin aja dia merenungkan sendiri aja. Ya paling kayak gitulah. Jadi kita lihat teman kita lah, teman kita tuh modelnya kayak gimana gitu, dan karena kita tujuannya untuk kebaikan dia, jadi kita melakukannya juga sesuai dengan cara dia menerima bagaimana gitu. Tapi yang pasti yaitu ya maksudnya kita mau kasih tahu yang benar, maksudnya yang benarnya itu seperti apa gitu, bukan hanya ngikutin karena ya itu apalagi mungkin kalau yang baper rasanya wah semua masalah semua masalah menimpa aku gitu, tapi justru jadi caranya bukan cara yang kita mau gitu ya, lihat orangnya ya, lihat orangnya. Jadi tapi tujuannya tercapai, kita lihat komunikasinya bagaimana dengan orang. Tetap harus ngasih tahu yang benarnya, maksudnya yang harus seperti tujuannya apa gitu. Iya. Karena kalau salah cara bisa kontraproduktif ya. Kalau salah cara kontraproduktif artinya dia bukannya malah mau berubah
berubah, dia karena marah, tersinggung, dia malah justru sengaja melakukan yang salah itu gitu untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa kita dikte gitu loh. Bahwa dia itu punya punya otoritas yang lebih dari kita, yang lu ngomong apa juga gue nggak ikut lah gitu. Jadi nggak bisa didikte gitu. Nah itu jadi kontraproduktif karena maksudnya kan bukan gitu sebenarnya. Gitu. Oke, berarti nah ini lanjut yang tentang komunitas ya, Om. Ya, Nah, yang ya, ya. komunitas ini bagaimana, Om? Harus seperti apa? Harus bagaimana kita? Ya, komunitas itu kan sebenarnya kelompok teman ya. Ya. Jadi komunitas itu kan merupakan hal yang penting ya. Setiap orang butuh itu ya. Apa saja nih komunitas yang dapat kita ikuti? Oke. Nah, jadi komunitas itu yang pertama, itu komunitas yang paling pertama yang kita ada di dalamnya, yaitu keluarga kita sendiri, keluarga inti. Itu kan komunitas ya. Dan itu komunitas yang harusnya paling dekat, komunitas yang paling ada unsur percaya satu sama lain, komunitas yang harus jadi prioritas pertama untuk untuk dipupuk gitu ya. Untuk kita pelihara gitu ya, maksudnya untuk kita kembangkan ya gitu ya. Itu ya keluarga sendiri, suami, istri, anak gitu. Yang kedua komunitas keluarga besar. Kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, cucu. Nah, itu komunitas kedua tuh. Yang kita ada di dalamnya gitu ya. Tapi kita juga mesti terjun juga ke dalamnya gitu, karena ada juga orang yang menjauhi komunitas keluarga besar, ada juga. Nah, itu kurang baik karena itu sebenarnya komunitas yang mendukung. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu adalah komunitas teman-teman di gereja atau organisasi pelayanan. Nah, kita butuh itu ya menurut buku ini ya. Kemudian komunitas keempat adalah komunitas teman-teman dari ibu ya. Misalnya yang dia ikuti atau dia bentuk sendiri secara sengaja bersama dengan ibu-ibu lain yang sepandangan dan setujuan. Nah, kemudian yang keempat tadi 4A ya, sekarang 4B. Komunitas keempat adalah komunitas teman-teman si anak yang dia ikuti atau dia bentuk secara sengaja bersama dengan teman-teman lain yang sepandangan dan setujuan. Jadi ada komunitas ibu dan ada juga komunitas anak. Gitu. Ya. Jadi kalau komunitas ketiga itu komunitas teman-teman di gereja kan ya. Jadi tergantung sih. Kalau gerejanya isinya cuma 12 orang, ya berarti 12-12 itu teman. Ya benar ya. Komunitasnya itu 12-12 ya. Tapi kalau gereja itu anggotanya 6.000 orang, dia nggak mungkin berkomunitas dengan 6.000 orang. Pasti dia berkomunitasnya hanya dengan beberapa orang. Entah di seksi pelayanannya dia. Ya benar ya. Gitu kan ya. Jadi komunitas itu sih tetap aja adalah teman-teman gitu ya, teman-teman di gereja atau jadi bisa aja dia komunitasnya yang kompak malahan dengan teman-teman lintas seksi pelayanan, khususnya gereja besar ya. Gereja besar kan ada seksi pelayanan A, B, C, D, E gitu. Nah, dia itu misalnya di seksi pelayanan A, tapi dia ternyata banyak temannya itu dari seksi pelayanan yang lain. Nah, itu komunitas dia sebenarnya. Komunitas dia yang dia bisa andalkan, yang dia bisa curhat dengan bebas, yang dia bisa bisa jadi apa dirinya gitu ya. Atau organisasi pelayanan. Karena gini, nggak semua orang kan sebenarnya terlibat dalam pelayanan gereja. Ya, kita sih harus lihat itu bahwa itu memang kenyataannya seperti itu. Kalau gereja isinya 6.000 orang, apakah 6.000-6.000-nya melayani? Kira-kira berapa persen yang melayani? Ya. Apa ya? Nah, jadi yang nggak melayani itu terusnya apakah orang yang tidak melayani di gereja itu terusnya tidak punya komunitas yang sesama Kristen atau yang rohani? Belum tentu juga. Bisa aja dia punya komunitas yang baik, kualitasnya secara rohani, tapi malah komunitasnya lintas gereja, interdenominasi. Bisa ya, kayak gitu ya. Bisa. Atau dia bisa juga dengan teman-temannya sesama gereja itu juga gitu.
sesama gereja itu juga. Itu nggak masalah gitu. Itu nggak masalah. Intinya dia punya teman yang bisa dia percaya, punya teman yang bisa dia sharing gitu ya. Punya teman yang tidak apa namanya? Ruang gema gitu ya. Soalnya kalau teman-temannya itu semuanya adalah tipe-tipe ruang gema, itu jadi kayak ini. Pernah baca buku Tintin? Pernah Om. Tintin sama Snowy itu yang Oh iya, anjing. waduh. Tahu polisinya nggak? Yang 2 orang tuh polisinya. Iya, Thompson and Thompson. Thompson ya. Jadi kalau yang si Thompson A bilangnya, saya duga begitu gitu ya. Terus Thompson yang B bilangnya, begitu yang saya duga gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Si Thompson sama Thompson tuh ngomongnya ya sama aja. Terusnya dibalik-balik aja. Saya duga begitu. Terus yang satu bilang, ya begitu yang saya duga. Terus masukannya apa dong kalau kayak begitu kan? Nggak ada masukan apa-apa. Jadi intinya ya kita bisa dapat punya komunitas di mana-mana, tapi apakah kita cukup mempunyai kepedulian dan keberanian untuk jujur gitu ya kepada teman kita demi kebaikan dia. Intinya itu sebenarnya. Intinya itu. Malah kadang-kadang ini kalau kita mau bicara secara lebih luas, kadang-kadang malah ada orang Kristen yang teman akrabnya itu yang bisa ngomong seperti itu, saling menegur gitu ya. Ini benar-benar menegur dalam care ya, dalam kepedulian ya. Jadi untuk kebaikan. Itu malah yang dengan beda agama. Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari. Atau bahkan untuk diskusi tentang pendidikan anak. Bisa juga. Gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada prinsip yang sama ya. Misalnya agamanya beda, tapi prinsipnya anak menghormati orang tua. Sama nggak prinsipnya? Sama. Benar ya? Anak itu sama orang tua harus rajin-rajin beribadah atau berdoa. Sama nggak? Sama untuk itunya. Gitu. Beda tujuan ya. Ya, cuma kan yang disembahnya beda gitu kan ya. Tapi kan prinsipnya bisa sama. Maksud saya kita jangan melihat bahwa itu tidak bisa terjadi, itu bisa terjadi. Nah itu komunitas teman ya di gereja atau organisasi pelayanan atau bahkan komunitas teman di kantor gitu ya. Lalu ada juga komunitas temannya si anak. Kan anak-anak kita punya teman tuh, gitu kan. Nah kita tuh kadang-kadang perlu juga supaya mengakomodir supaya anak sama teman-temannya bisa ketemu gitu ya, bisa menghabiskan waktu bersama gitu, dan juga punya hubungan yang baik dengan orang tuanya. Nah itu yang namanya komunitas sih. Tapi intinya sebenarnya yang penting bagaimana supaya komunitas itu adalah komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun, komunitas yang berkualitas tinggi lah. Jadi bukan komunitas gampangan atau kacangan gitu ya, yang baru ngomong sedikit aja tersinggung, marah, baperan, enggak gitu ya. Nah itu yang perlu itu sebenarnya komunitas yang bernilai tinggi, gitu, yang berkualitas. Itu sih kata Marina Slayton begitu. Berarti kalau kayak di gereja kita sih komunitas berarti bisa yang kita kan disebutnya sekolah minggu ya Om Tante. Ya, jadi kan memang semua usia gitu ada, yaitu kalau untuk ibu-ibu juga ada ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri, tapi kalau yang pasangan juga ada, anak-anak pun juga ada, bisa dimulai dari situ ya. Terus kan ada biasanya kalau lebih kecil adalah kelompok PA gitu ya, Om Tante bilang kan yang bukan cocok tapi yang bisa saling itu ya, bukan hanya cocok karena mungkin sifatnya sama atau apa, tapi ya, tapi justru memang bisa yang membangun itu bisa yang bisa ngasih tahu ke kita gitu ya, atau yang kita juga bisa ngasih tahu gitu ke ya mungkin kalau pembimbingnya berarti ya ke adik-adiknya gitu, kalau yang kita sebagai adik-adik bimbingannya berarti kakak yang bisa membimbing kita gitu ya. Nah itu juga bisa ya Om ya. Oh iya. Idealnya begitu malahan. Idealnya begitu. Jadi gimana supaya sekolah minggu itu benar-benar adalah komunitas yang yang saling peduli satu sama lain, yang berkualitas dalam arti semuanya itu mengedepankan yang terbaik apa sih, bukan masalah kamu menyinggung saya ya, saya tersinggung nih, bukan itu, tapi yang terbaik apa sih sebenarnya. Nah itu kayak gitu. Jadi
bisa mulai dari situ. Tapi kalau ya itu yang tadi Om, kalaupun mungkin maksudnya merasa cocoknya, merasa bisa ngobrolnya dengan yang ya mungkin teman kerja atau apa juga tidak masalah. Yang penting harus yang bisa apa, bisa ngasih tahu gitu ya, Tante, maksudnya yang Iya, bisa mendukungnya bukan hanya apa, bukan mendukung maunya saya gitu Oh ya. ya, iya. bukan. Bukan, tapi mendukung Yang Yang terbaik. yang terbaiknya itu terbaik buat bagaimana? saya apa gitu ya. Oh, iya. Iya, Oh, ternyata ya komunitas memang ini pun penting ya, dan ya itu kalau ibu-ibu kan ya itu kembali lagi karena nggak mungkin sebenarnya semua nggak mungkin sendiri ya karena kita iya, makhluk sosial nggak mungkin sendiri, tapi lebih lagi karena ibu-ibu senang ngobrol senang, senang iya, ngomong. Dan ibu-ibu tuh sebenarnya kan baperan. Nah, itu yang Oh kita ya, belajar kan untuk nggak baperan ya, ya, gitu ya. kan Kita pakai belajar untuk ibu pakai baperan. rasa ya ibu. Iya. Jadi kita di sini diajarkan bahwa kita tuh harus menerima hal-hal yang baik, bukan yang menyenangkan hati. iya. Gitu. Oh ya. Dan satu lagi itu sebenarnya ibu-ibu atau bapak-bapak juga sama-sama ya. Ibu-ibu kalau di sini kan topiknya ibu-ibu ya. Dan Jadi iya. ibu-ibu juga perlu punya keberanian untuk meninggalkan komunitas yang toksik Ya. dan mencari atau membentuk komunitas yang sehat dan mendukung. Komunitas yang toksik itu komunitas yang isinya itu apa ya, malah ngebikin jadi buruk gitu. Misalnya pembicaraannya banyak tentang ngejelekin orang lain. Gitu ya. Jadi misalnya ini komunitasnya ini ada A B C D E F G H I J misalnya gitu. Wow, Si banyak. A ini, si A ini terusnya misalnya ini kita ngomongin contoh. Si A ini nggak suka sama si X yang ada di grup lain misalnya. Dia punya pengalaman nggak enak sama si X. Dia bisa benar, dia bisa salah gitu ya. Tapi dia terus ngajak teman-teman komunitasnya dia itu untuk tidak suka sama si X. Nah, itu toksik gitu. Itu toksik. Yang udah kayak begitu mah udah aja jangan dipelihara yang begitu sih. Gitu. Karena itu toksik, itu udah nggak benar. Contohnya sih seperti itu. Jadi Malah harus punya kebawa-bawa. keberanian, ya. Harus punya keberanian untuk meninggalkan komunitas yang toksik. Mungkin ada yang bilang, "Oh, itu komunitas yang toksik itu harus diiniin dong, harus dibenerin. dibimbing, diperbaiki." Kenyataannya nggak gampang. Kenyataannya itu malah sangat-sangat hampir impossible lah kadang-kadang ya. Apalagi kalau yang seperti itunya udah banyak orangnya gitu. Apa namanya? Penduduk komunitas itu yang begitu banyak gitu ya. Itu udah nggak mungkin lah gitu ya. Karena bukan superwoman kan ya. Kita ngubah-ngubah orang gitu. Nah, Harus itu harus punya semua orang keberanian. harus berubah dari dirinya sendiri Ya, ya. betul. Semua orang. Oh Betul. ya, jadi kalau misalnya memang ada yang justru komunitas yang ya yang tidak baik, yang toksik itu ya ditinggalkan gitu ya, Ya. dihindari, ditinggalkan gitu. Nah, Atau oke. dia tidak ikut-ikut di situ ya. Tidak. Tidak ikut-ikut. Tapi kalau setiap hari bertemu dengan ini, mau nggak mau pasti akan kecampur lah. Ya. Oke, wow. Wah, luar biasa nih, kita sudah cukup lama juga ini ngobrol-ngobrolnya, Ya, Om betul. Tante. Wah, nah ini sebelum kita berpisah, ada pesan-pesan untuk Sobat Impact Talk, Om dan Tante, Ada nih, apa yang kita bahas? Ibu Marina Slayton titip pesen nih Oh, boleh. buat kami. Ada 4 pesennya nih ya, ada 4. Oke. Oke, yang 1 sama 2 saya yang bacain ya. Nanti 3 sama 4-nya Bu Siwi yang bacain. Oke. Pesan yang pertama itu teman-teman Sobat Impact Talk termasuk saya dan istri saya ya, kami juga termasuk itu perlu menentukan dan menulis vision statement gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak komitmen tujuan keluarga kita tuh apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi isinya tuh tujuan keluarga kita apa sih? Terusnya kenapa tujuannya seperti itu? Lalu prinsip dan nilai apa sih yang dijunjung oleh keluarga kita ini? Nah, kayak gitu. Misalnya keluarga kita misalnya menjunjung prinsip menghindari ruang gemak misalnya kayak tadi ya. Jadi kita tuh menghindari prinsip pokoknya cari orang yang jawabannya sama kayak kita. Nah, itu bagus.
Atau kita punya prinsip, pokoknya yang lebih baik adalah bagaimana memberikan prinsip kepada orang lain, bukan hanya menyenangkan hati orang itu aja, padahal salah, gitu misalnya. Ya, gitu ya. Lalu yang kedua itu jadi keluarga itu punya nilai, prinsip, tujuan, dan alasan tentang tujuan itu yang jelas. Keluarga itu tuh jelas. Anaknya juga termasuk tahu. Yang kedua, ingatlah bahwa ini kata Marina Slayton ya, bahwa sebagai seorang ibu, Anda tuh tidak dituntut untuk menjadi sempurna, tetapi dituntut untuk mengasihi anak dan suami sesuai kemampuan Anda. Karena kadang-kadang ada ibu-ibu yang berpikir saya mesti sempurna, akhirnya dia frustrasi, akhirnya dia merasa kecewa sama diri sendiri, padahal apa yang dia kerjakan sudah sangat luar biasa. Misalnya sempurna tuh gini, rumah mesti rapih. Jadi rumah tuh wah mesti licin semuanya ya, nggak ada yang kotor, nggak ada yang gini. Anduk ada di nggak boleh ada di mana, pokoknya bersih. Nah itu biasanya bikin stres. Gitu. Bukan itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak harus sempurna, tapi yang dituntut adalah bagaimana supaya mengasihi dan anak itu merasa tahu bahwa dia dikasih. Ketiga. Nah, kemudian yang ketiga itu anak-anak kita perlu diberi keyakinan bahwa mereka berharga terlepas dari apakah mereka berprestasi atau tidak. Kita perlu membantu mereka untuk mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan dan mengajari mereka bagaimana untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri dengan belajar dan bekerja. Namun, kita tidak boleh terlalu menuntut mereka untuk berprestasi di sekolah, sehingga mereka menjadi cemas, frustasi, dan merasa diri tidak berharga ketika mereka gagal dalam suatu proyek atau suatu target. Itu ya yang dikatakan oleh Marina ya. Kemudian yang keempat, dasar semua hubungan itu ialah kasih. Setiap orang ingin merasa bahwa mereka dicintai dan diinginkan. Oleh karena itulah, tindakan dan kata-kata kita harus selalu mencerminkan cinta, terutama kepada keluarga kita. Nah, kemudian ini ada kata-kata favorit dari si Ibu Marina ya, yaitu anak-anak tidak akan mengenang kita sebagai seseorang yang sempurna. Yang mereka akan ingat adalah bahwa kita mencintai mereka. Wah, itu menguatkan saya itu. Wow, luar biasa ini pesan-pesannya. Ya betul, pasti menguatkan kita semua ya. Ya, Om Tante yang membagikan juga mendapat sesuatu ya. E-host dan Sobat Impact Talk juga pasti mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang kita bicarakan. Mungkin sebenarnya hal yang sudah kita tahu ya, tapi ya itu biasanya pelaksanaannya yang Ya, betul. suka yang susah dilaksanakannya. Tapi ya thank you nih Om Tante, jadi hari ini kita kembali diingatkan ya. Ternyata itu tadi buat ibu, tapi sebenarnya buat bapak juga ya. Iya. Penting 3K itu Komunikasi, kebijaksanaan kolektif, dan komunitas. Ya. Thank you Om Tante. Ya, terima kasih juga. Sudah berbagi di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Impact Talk yang mengikuti Impact Talk ini. Kalau misalnya mungkin tadi mengikutinya baru di tengah, silakan putar lagi ya video ini dari awal. Apa saja yang kita bicarakan, memang ini kita belajarnya dari buku Be the Best Mom, tapi sebagai bapak-bapak juga atau calon bapak, calon ibu pun bisa belajar ya dari buku ini. Untuk siang ini sampai di sini, saya Debbie host. Saya Ray. Saya Siwi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.